Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait bab 7 yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 12 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Aura Putri Maharani dengan NIM akhir 092, yang kedua Adelia Febiana Saputri dengan NIM akhir 093, yang ketiga Kesha Alea Paramita dengan NIM akhir 101, dan yang terakhir Sekar Kinasi dengan NIM akhir 036. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi ini. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PPRPU/013/1950. 3. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi. Dalam perjalanannya, KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PPRPU/013/1950. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PPRPU/013/1950 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor PRT/06/1957 tanggal 27 Mei 1957 Nomor PRT/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor PRT/PM/011/1957. Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi itu sifatnya darurat, temporer, dan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perubahan utama itu adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana yang pada akhirnya dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh. Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang, yaitu Wilopo SH, IJ Kasimo, Profesor IR Johannes, dan Anwar Cokro Aminoto.
Adapun tugas Komisi 4, yang pertama mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam memberantas korupsi. TAP MPR nomor 11 /MPR /1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui penyelenggaraan sidang umum istimewa MPR, disusunlah TAP nomor 11 /MPR /1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan Orde Reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR Nomor 11 /MPR /1998, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian kolusi dan nepotisme. Namun dalam perjalanannya, undang-undang ini tidak banyak digunakan. Beberapa alasan tidak populernya undang-undang ini adalah terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya, serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan. Yang pertama yaitu bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang yang dahulu. Beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: yang pertama, penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP. Yang kedua, pengaturan alasan penjatuhan pidana mati. Dan yang terakhir, dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang yang baru. Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai suatu tindak pidana yang sifatnya luar biasa atau extraordinary crime, pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara yang juga luar biasa. Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003. Beberapa hal baru yang diatur di dalam UNCAC antara lain: yang pertama, kerjasama hukum timbal balik atau mutual legal assistance. 2. Pertukaran narapidana atau transfer of sentenced person. 3. Korupsi di lingkungan swasta atau corruption in public sector. Dan yang terakhir, pengembalian aset hasil kejahatan atau asset recovery. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dengan latar belakang karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres Pemberantasan Korupsi mengalami hambatan dan adanya semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Yang pertama, delik korupsi yang
dirumuskan oleh pembuat undang-undang, yaitu hanya meliputi 4 pasal, pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lalu namun jika diperhatikan, apa yang diatur dalam pasal 15 bukanlah murni dari rumusan oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. A. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu ada yang pertama, delik yang diambil dari KUHP dan diadopsi menjadi delik korupsi. Yang kedua, delik KUHP menjadi tidak berlaku. Yang ketiga, pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jamto. B. Delik korupsi yang ditarik secara tidak mutlak dari KUHP, yaitu yang pertama ada delik yang diambil dari KUHP dengan syarat keadaan tertentu. Kedua, delik KUHP tetap berlaku dan dapat diancamkan kepada seorang pelaku. Yang ketiga, pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Delik korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam undang-undang tersebut memuat perbuatan yang dikategorikan sebagai delik korupsi yang diatur dalam beberapa pasal. Yang pertama, pasal 2. Di dalam pasal 2 memuat ketentuan mengenai perbuatan korupsi yang dilarang. Pasal 2 mengatakan bahwa perbuatan korupsi yang dilarang adalah perbuatan memperkaya diri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi yang mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Adapun perbuatan memperkaya diri yang dimaksud di dalam pasal 2 adalah perbuatan yang bertujuan untuk menambah aset kekayaan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Selanjutnya, pasal 3. Pasal 3 merupakan pasal yang memuat ketentuan mengenai larangan mengambil atau mencari keuntungan. Adapun perbuatan mengambil atau mencari keuntungan yang dimaksud di dalam pasal 3 adalah perbuatan mengambil atau mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada. Selanjutnya, pasal 5. Di dalam pasal 5 memuat dua perbuatan utama dalam bentuk suap. Perbuatan yang pertama diatur dalam pasal 5 ayat 1, yaitu memuat tentang delik korupsi memberi suap atau menyuap. Sedangkan di perbuatan yang kedua diatur dalam pasal 5 ayat 2 yang mengatur delik korupsi menerima suap. Selanjutnya pasal 7. Pasal 7 merupakan pasal yang memuat ketentuan mengenai larangan untuk melakukan hal curang. Adapun hal curang yang dimaksud dalam pasal 7 adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya seperti mengurangi kualitas dan kuantitas suatu bangunan dan juga mengurangi kualitas dan kuantitas suatu barang. Selanjutnya pasal 8. Pasal 8 merupakan pasal yang memuat ketentuan mengenai larangan perbuatan penggelapan dalam jabatan. Untuk perbuatan penggelapan dalam jabatan yang pertama, yang dimaksud dalam pasal 8 adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Sedangkan perbuatan penggelapan kedua yang dimaksud adalah perbuatan membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Selanjutnya pasal 9. Pasal 9 merupakan pasal tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memasukkan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti buku akuntansi dan keuangan dan buku inventaris lainnya. Selanjutnya pasal 10. Di dalam pasal 10 memuat atas 3 perbuatan yang dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang adalah yang pertama, perbuatan pegawai negeri yang dengan sengaja merusak data atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Perbuatan yang kedua adalah perbuatan pegawai negeri yang dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan perbuatan pasal 10A.
Sedangkan perbuatan yang ketiga adalah perbuatan pegawai negeri yang dengan sengaja membantu orang lain untuk melakukan pasal 10A. Selanjutnya pasal 11. Perbuatan yang diatur dalam ketentuan pasal 11 adalah larangan mengenai penerima hadiah atau janji pemberian yang diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan. Dan untuk pasal yang terakhir adalah pasal 12. Pasal 12 merupakan pasal yang serupa dengan pasal 11, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara pada prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji pemberian. Contohnya seperti pejabat yang menerima pemberian dari seseorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat dalam rekrutmen pegawai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gratifikasi. Jadi gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang disebut dengan gratifikasi, sebagaimana diatur dalam pasal 12B. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut dapat diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun non-elektronik. Selanjutnya, bentuk gratifikasi ada dua, yakni gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seorang kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya, pemberian dalam bentuk kasih yang tidak mengharapkan balasan apapun. Sementara gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini kerap kali dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat terkait. Biasanya, gratifikasi negatif ini berhubungan dengan jabatan, bersifat inventif atau karena budi, dan tidak membutuhkan kesepakatan transaksional. Selanjutnya, aturan hukum gratifikasi. Di pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Di pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berisi mengenai sanksi hukuman gratifikasi yang menyatakan bahwa apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberian tersebut diterima. Maka penerima akan dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi. Sebaliknya, jika penerima tidak melaporkan dari batas waktu yang ditentukan, maka akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah mengikuti presentasi dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.